Ya itu tadi kita juga sudah melihat ya ada beberapa hasil survei yang kemudian dirilis oleh sejumlah lembaga survei dengan hasil yang juga berbeda-beda. Ini mungkin kita akan coba perlihatkan sekali lagi grafisnya untuk Anda. Kita coba akan bacakan untuk Anda karena sejauh ini pertanyaan besarnya adalah kemudian rakyat atau para pemilih kita di Pilpres 2024 harus percaya dengan survei yang mana? Nah, itu dia. Nah, apalagi kebanyakan masyarakat awam juga kan belum memahami bagaimana sebuah metodologi survei ini dilakukan. Itu dia. Untuk misalnya lembaga survei Poltreking, ini Prabowo Subianto menempati posisi pertama, diikuti dengan Ganjar Pranowo 38% dan juga Anies Baswedan 13,6%. Dan juga kemudian ada lembaga survei lainnya. Kalau kita bisa lihat pemirsa, paling tidak ada 5 lembaga survei terakhir lah yang merilis hasil survei mereka dengan hasil yang berbeda-beda. Dan termasuk juga Carta Politika yang kemarin juga sempat ramai merilis hasil terakhirnya dengan menyebutkan pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menempati posisi pertama. Ya, kita langsung berbincang ya dengan dua narasumber kita di pagi hari ini. Sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bang Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah. Yang kedua ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Univ Paramadina. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi, Mas Umam. Akademisi ya dua-duanya. Pagi Bang Maria. Setidaknya nanti main data semua. Main data semua pagi-pagi ini juga bisa memberikan pencerahan lah bagi kita semua. Gitu. Saya langsung ke Mas Umam dulu. Mas Umam, kalau misalnya hasil dengan judul kita ya, hasil survei berbeda, masihkah publik percaya gini? Publik seharusnya sepercaya apa sih sama lembaga survei gitu? Iya. Ya bagaimanapun juga untuk mengukur persepsi publik, untuk mengukur tingkat ketersukaan, penerimaan, elektabilitas, the only one way adalah dengan pendekatan survei. Tentu kalau misal kita menggunakan metode yang melibatkan jauh lebih banyak populasi dalam konteks penentuan samplingnya tentu akan mahal. Maka kemudian ada dari sisi metodologis yang lebih efisien maka menggunakan survei. Tetapi yang kemudian agak relevan dengan judul ini sebenarnya sudah menjadi concern sejumlah pihak. Ada di tahun 2020 ditulis oleh Dirk Thomsa dari Lathrop University di Melbourne di jurnal Contemporary Southeast Asia. Judulnya juga agak unik. Judulnya Public Opinion Polling and Post-Truth Politics in Indonesia. Nah, Dirk Thomsa juga sebenarnya menggarisbawahi to some extent lembaga-lembaga survei di Indonesia tentu memiliki peran signifikan dalam konteks mengawal demokrasi dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama ada sejumlah pihak yang kemudian mencurigai karena seringkali kemudian bermain di ranah orkestrasi angka, data, dan kemudian itu memunculkan post-truth politics dalam konteks elektoral politik di Indonesia. Nah, memang kalau misal kemudian mengapa berbeda-beda, memang cukup beragam. Ada aspek metodologi, ada aspek non-metodologi. Aspek metodologi tentu terkait dengan konteks bagaimana kemudian penentuan sampling, apakah sudah merepresentasikan basis populasi yang ada. Tapi ada juga faktor non-metodologis. Misalnya dalam proses pengambilan sampling, Mas, itu seberapa jujur enumerator atau interviewer di lapangan itu juga menentukan. Secara instrumen survei barangkali sudah sesuai, sudah pas. Kemudian metodologi pengambilan samplingnya sudah pas. Tetapi dari yang kita simulasikan, instrumen survei ini harusnya bisa diselesaikan 1 jam. Itu ada yang nanya itu cuma 15 menit. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang lain dikemanakan? Itulah kenapa secara metodologi kita kemudian ada semacam uji validitas. Dengan cara spot check, datangi langsung, ditanya kemarin ada yang datang, diwawancara berapa lama, atau callback di telepon. Memastikan valid atau tidak. Memastikan valid atau tidak. Tetapi terlepas dari semua itu, perbedaan-perbedaan angka itu tentu akan merepresentasikan kredibilitas lembaga masing-masing. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa hasil angka di masing-masing survei itu sifatnya adalah snapshot saja. Pada momentum diambilnya data itu saja. Mas Adi, gimana Mas Adi? Ya, 2 hal. Pertama, banyak publik yang sebenarnya menganggap survei itu tidak bisa dipercaya. Karena memang ini bagian dari kegagalan kita semua misalnya sebagai pengamat, sebagai peneliti dan pekerja-pekerja dalam bidang survei. Bahwa survei itu harus diakui sebagai bagian dari kerja-kerja ilmu politik. Publik yang nggak paham itu, survei itu adalah bagaimana kita merekam warga negara biasa
bukan elit, bukan darah biru, tapi itu penting suaranya untuk didengar. Dulu biasanya kalau kita bicara tentang politik, yang didengar itu pasti ketua umum partai, presiden, anggota dewan, dan sejumlah darah biru. Jadi warga negara biasa, petani, tukang kebun, saya yang dosen itu tidak terlampau penting. Survei hadir sebagai upaya bahwa ingin merekam pemilu itu bukan hanya milik elit. Pemilu itu bukan hanya milik kelompok-kelompok tertentu, tapi pemilu itu adalah soal resultante, bagaimana denyut nadi seluruh aspirasi masyarakat itu direkam. Survei hadir untuk menjawab itu. Ini yang seringkali gagal ditangkap oleh publik. Ini mungkin juga bagian dari PR kita bersama, bahwa survei harus diyakini sebagai satu instrumen untuk memotret sebenarnya bagaimana kecenderungan persepsi publik, pandangan publik terkait dengan politik, terkait dengan pilihan pilpres, terkait dengan pilihan partai. Itu satu. Yang kedua, publik juga harus tahu survei itu bukan hasil resmi dari penghitungan KPU. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai melihat survei jagoannya kalah, kemudian melihat survei jagoannya menang, seakan-akan kiamat sudah selesai. Snapshot sementara saja ya. Ya itu yang saya sebutkan. Survei ini hanyalah alat bantu yang sering dijadikan untuk mengukur bagaimana peta kekuatan politik. Dan itu bukan hasil dari sebuah kemenangan politik. Dan ingat, seringkali survei memang meleset. Ada sesuatu yang memang bisa diukur tingkat kesalahan dan melesatnya yang disebut dengan margin of error. Tapi pada saat yang bersamaan, banyak peristiwa politik yang di rekaman survei dia kuat, tapi pada kenyataannya dia kalah. Ada yang disebut dengan Bradley Effect di Amerika. Ada namanya Bradley, dia nyalon dalam sebuah kontestan pemilu, dipersepsikan menang, surveinya menang, tapi dalam pencoblosan dia kalah. Bahkan dulu kita tahu bahwa Donald Trump ketika dia maju pilpres yang 2 kalinya, surveinya kuat, menang, ternyata kalah. Itu artinya apa? Survei itu sifatnya dinamis, dia bergerak cepat dan suatu waktu dia sangat tergantung bagaimana pilihan politik. Nah yang terakhir memang karena seringkali tim sukses, tim pemenangan dan relawan di bawah itu seringkali memberikan motivasi dan masukan kepada para pemilihnya. Pemilih itu seringkali dan pandai menyembunyikan pilihan politik yang sesungguhnya. Itu dia, Mas. Ini yang saya khawatir menjadi soal silent majority itu. Dia ingin memilih B, tapi dalam hatinya dia akan pilih A ataupun C. Ini yang saya kira memang harus jeli melihat bahwa siapapun yang kemudian menjadikan survei sebagai parameter untuk melihat kekuatan politik, ingat ini bukan segala-galanya. Putusan resmi itu tetap di KPU dan itu hasil manual. Tapi dalam ilmu yang Bapak-bapak pelajari ini, ketika sebuah survei diluncurkan begitu ya, apakah itu secara korelasinya secara lurus akan berkorelasi pada pilihan hasil seseorang gitu. Apa itu juga bisa memengaruhi opini? Kita bahas sesaat lagi. Nanti ya usai jeda, saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.